Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Septiana Ahmad, dosen Keperawatan Gawat Darurat Kritis Poltekkes Kemenkes Banten. Pada saat ini akan menampilkan video pembelajaran pembebasan jalan nafas Saxony. Selamat menyaksikan. Suction adalah tindakan keperawatan untuk mengeluarkan seket atau lendir dari jalan nafas dengan alat penghisap agar jalan nafas tetap terbuka dan pasien bisa bernafas dengan lega. Nah, teman-teman, sudah tahu kan tindakan suction dan kegunaannya untuk apa? Sekarang kita bahas lebih jauh dan kita praktikkan bagaimana tindakan suction dan sesuai SOP. Di sini SOP penghisapan jalan napas atau suction. Definisinya yaitu untuk membersihkan seket dengan memasukkan ke tetes suction tekanan negatif ke dalam mulut, nasofaring atau trakea, atau bisa jika pasien terpasang EPP. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertahankan jalan nafas, mencegah terjadinya infeksi pada jalan nafas. Lalu alat dan bahannya, pertama ada kita siapkan sarung tangan steril dan sarung tangan bersih, lalu masker, selang suction sesuai ukuran, lalu selang penyambung, lalu mesin suction, foam steril berisi cairan steril, tisu pengawas, sumber oksigen, stetoskop, lalu oximeter, dan NaCl. Lalu selanjutnya langkah-langkah. Di sini ada tahap persiapan. Pertama, membuat kontrak waktu dengan klien. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, mencuci tangan 6 langkah dan mempersiapkan handscreen steril dan bersih. Lalu tahap orientasi, kita melakukan salam terapeutik terlebih dahulu, menegaskan kembali kontrak waktu, menyampaikan tujuan, tindakan, lalu menanyakan kesiapan pasien, lalu memberikan kesempatan pasien untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, menjelaskan prosedur tindakan, lalu posisikan pasien sambil forward, auskultasi suara napas, dan pasang oksimeter. Tahap kerjanya yaitu letakkan pengalas di bawah dagu atau dada, hubungkan selang penyambung dengan mesin suction, hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction, nyalakan mesin suction, dan atur tekanan negatif sesuai kebutuhan. Untuk dewasa 120-150 mmHg, untuk anak-anak 120-100 mmHg, untuk bayi 60-100 mmHg. Lalu kita berikan oksigenasi 100%, minimal 30 detik dengan selang oksigen. Lalu pasang sarung tangan steril, lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik. Lalu lakukan penghisapan pada EPP terlebih dahulu jika terpasang EPP, lalu kita langsung ke hidung, lalu ke mulut. Bila selang suction dengan cairan steril, lalu berikan kesempatan kepada pasien untuk bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya. Lalu monitor saturasi oksigen selama penghisapan, lepas dan buang selang suction, lalu matikan mesin suction. Lalu yang terakhir itu ada tahap terminasi. Auskultasi kembali pernapasan pasien, rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan, lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, dokumentasikan warna, jumlah, konsentrasi sekutu, kemampuan batuk, saturasi oksigen, dan napas serta respon pasien. Teman-teman, perlu diperhatikan juga ya alat yang perlu dipersiapkan untuk tindakan suction ini antara lain. Yang pertama yaitu mesin suction. Yang kedua yaitu kateter steril suction. Yang ketiga, sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Lalu masker dan pelindung badan. Lalu cairan NaCl untuk irigasi. Lalu bengkok dan foam steril. Lalu stetoskop. Lalu oximeter, tisu,
dan Pahlak. Selanjutnya yaitu sumber oksigen, yaitu Binasak Kanul. Jangan lupa sebelum digunakan, kita cek terlebih dahulu tekanan mesin suction. Ideal tekanannya biasanya 80 sampai 120 mmHg, karena seringkali untuk ini selalu dilupakan, padahal ini sangat penting. Sekarang kita akan melakukan tindakan suction sesuai SOP. Yuk simak terus videonya teman-teman. Kita akan mempraktikkan komunikasi terapeutik pada fase orientasi. Kita informasikan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, tujuannya apa, kontrak waktu, dan lain sebagainya. Penting bagi perawat untuk meminta persetujuan kepada pasien sebelum tindakan. Walaupun tindakan ini rutin, tetapi ini bagian dari etika profesi dan komunikasi terapeutik. Perkenalkan, saya perawat Julia yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 sampai dengan pukul 9 malam. Di sini saya bersama rekan saya, perawat Nela. Boleh saya lihat gelang identitasnya, Ibu? Boleh Anda sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Baik Ibu, hari ini kami akan melakukan tindakan suction ya Bu. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan lendir dari jalan nafas agar jalan nafasnya terbuka dan dapat bernapas lebih lega. Baik, Ibu, tindakan ini mungkin sedikit tidak nyaman ya, tapi hanya sebentar. Lalu, apakah Ibu bersedia? Waktunya 10 sampai 15 menit. Ibu, kami izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Ibu, privasi pasien. Alat, selanjutnya kita auskultasi pernapasan pasien. Selanjutnya kita pasang oximetri. Lalu kita pasang apa? Selanjutnya kita menggunakan APD, yaitu bentuk masker dan sarung tangan. Dekatkan alat ke samping pasien. Letakkan alas di bawah dagu atau dada pasien. Hidupkan selang penghubung dengan ujung selang suction. Nyalakan mesin suction. Atur tekanan negatif, sesuaikan dengan kebutuhan. Pada dewasa 120 sampai dengan 150 mmHg, pada anak 100 sampai dengan 120 mmHg, dan pada bayi 60 sampai dengan 100 mmHg. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan menggunakan nasal kanul.
Tangan steril. Hisapan jangan lebih dari 15 detik. Lakukan penghisapan jika pasien terpasang ETT. Lakukan penghisapan pada ETT terlebih dahulu, setelah itu hidung lalu mulut. Bilas selang suction. Lepas selang suction, lalu buang. Matikan alat. Rapihkan alat. Rapihkan tempat. Selanjutnya tahap terminasi, kita auskultasi kembali pernafasan pasien apakah masih ada suara tambahan. Lepaskan handscoon. Lalu cuci tangan 6 langkah. Tindakan yang sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau begitu kami izin pamit ya. Kalau ada pertanyaan atau yang bisa dibantu, boleh klik tombol di samping ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Demikian prosedur suction yang telah kita pelajari. Ingat prinsip asertif, komunikasi secara ketik dan evaluasi setelah tindakan adalah kunci keberhasilan dari prosedur ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat untuk panduan praktek perawatan hewan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.